masalah yang agak pelik sehingga untuk penelitian dalam doa, maka apakah diizinkan dalam doa itu dalam sujud menggunakan bahasa Indonesia? Demikian. Sisi Mas Gun ini agak tadi karena gempor dengan di sini. Tolong ulangi Pak. Ya, singkatnya apakah diperbolehkan doa di dalam sujud itu dengan menggunakan bahasa Indonesia? Barangkali kita butuh pendekatan karena ada masalah tertentu kita menggunakan bahasa Indonesia khususnya dalam sholat sunat dalam sujud. Kalau sholat wajib kan memungkinkan waktunya sangat terbatas. Hal yajuz lana an nad'u bil lughah Indonesia asna'i sujudnya. Boleh. الله جل وعلا وسع سمعه الأصوات ويسمع جميع الأصوات على اختلاف اللهجات وعلى اختلاف اللغات ولا يقول الإنسان أنه لا يسمع استغفر الله والعربية هو يسمع جميع وسع سمعه الأصوات كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Jadi Allah Azza Jalla itu dan yang Maha mendengar. Mau bahasa apa saja itu Allah mendengar. Dengan berbagai macam bahasa Allah Maha mendengar. Maka di situ juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa Nabi doa itu kaitannya bahwa Allah Azza Jalla itu Maha mendengar dengan apa yang diucapkan oleh hamba-Nya. Jadi apa yang diucapkan hamba-Nya dengan maksudnya dengan berbagai macam lughah bahasa apa saja, tidak dikhususkan hanya mendengar bahasa Arab saja atau apa, enggak seperti itu. Nah, jadi tadi tentang apa yang ditanyakan Pak Muti tadi, hadisnya dari Anas radhiyallahu dia berkata Rasulullah bersabda, "Man shallal ghadata barang siapa yang salat subuh fi jamaatin dalam hal jamaah berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu." Kemudian dia tetap duduk berzikir kepada Allah Azza Jalla sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla raka'ataini, maka kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajatin wa umratin, maka baginya mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian Anas berkata, Rasulullah bersabda, tamatin, sempurna. Dan ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Namun di sini, bukan tadi saya ingin mengkoreksi bahwa bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi maksudnya adalah ini bukan ada penilaian dari Imam Bukhari, tidak. Ini dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka tetap saja dilakukan seperti itu, jangan dirubah, jangan dirubah. Jadi jangan kemudian ada yang mendoifkan kemudian berarti nggak usah habis sholat subuh salam kelepat tidur, enggak. Karena ada keutamaan menunggu matahari terbit dan tetap berzikir di situ. Dan itu tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan memang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini tetap saja insya Allah itu tetap bisa dilakukan. Wah, Pak sujud ahlan. Ini kaitannya kegiatan ini sholat itu apabila dia tadi sholatnya berjamaah di saf depan, kemudian setelah selesai zikir ke belakang duduk, kemudian dilanjutkan zikir sendiri,
itu kemudian baru sampai pada waktu sholat terbitnya matahari. Nah itu Sholat Isra. itu boleh atau tidak Pak Ustaz? Hanya punya tempat duduk, tapi masih di masjid. Tidak intikal bin makan sholat di Fajr ya sholatna wa ba'da dzalika in nantaqil ila wa hada yantasar baqa makanihi. الأفضل أن يبقى في نفس المكان هذا الأفضل. Nah, yang utama yang dari apa yang disampaikan itu tetap di tempat tadi sholatnya, itu yang utama. Itu yang paling utamanya. فإن احتاج إلى الانتقال هذا أمر آخر، لكن يبقى في مكانه احتياطا. Kalau kemudian memang dimungkinkan atau dibutuhkan untuk berpindah, nggak masalah juga, nggak ada masalah. Ada yang lebih utama, ada yang boleh, yang berpindah itu boleh. Nah, itu maksudnya. Terakhir, apakah awal wajib menuntut ilmu dengan datang ke sebuah majelis yuktabar wujub lil akhwat antar lubal ilmi bi hudur majlis hal yuktabar wujub li mar'ah wujub lin nisa bi hudur majlis ilmi. Jawabannya tidak wajib bagi akhwat untuk mendatangi masjid itu tidak wajib, tapi nuntut ilmunya wajib. Mendatangi masjid ilmunya tidak wajib, nuntut ilmunya wajib. Nah, bagaimana cara mengajari anak-anak yang belum balik di rumah atau di sekolah untuk disiplin sholat 5 waktu? Nah, kaifa nurabbi al-aulad alladhi lam yablugh sin fil bait atau fi madrasah hatta mundabit fi salatihi 5 awqat. كما قال صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة ب7 فلا يعلم قبل ذلك. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, ajarilah anak-anak kalian untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Maksudnya diajak untuk mulai belajar disiplin 7 tahun. Sebelum itu ya itu diajak aja, tidak kemudian sangat ditekankan. Justru mulai ditekankan itu sekitar 7 tahun. Nah, التعليم من 7 حتى 10. jadi itu pelatihan itu dari 7 tahun sampai 10 tahun. ولا بد أن يكون في 10 قد استقر الأمر عندهم، لذلك أضربوهم عليها ب10. Dan setelah 10 maka kedisiplinan itu harusnya sudah terbentuk. Kalau belum disiplin maka itu dibolehkan untuk ada pemukulan. Artinya bukan pembulian ya, tapi pemukulan dalam rangka untuk mendisiplinkan. Kalau tidak sholat, nah baru diberikan teguran yang keras, bukan hanya sekedar dibiarkan begitu saja. Nah, ya ada lagi? Nggak ada? Ini sudah selesai Pak Nowo. Ada lagi? Ini tadi sudah. Ini juga sudah Pak Nowo. Makanya kita tak lewat ini Pak Nowo. Pak Hamzah. Ya. Gimana Bu? Nih. Kalau baterainya habis. Izin bertanya Syekh, Gitu. apakah benar adanya amalan masuk 1 Muharram tahun baru Islam dengan melakukan amal-amal berpuasa, berzikir, membaca ayat kursi, meminum susu dan lain sebagainya? Apakah itu dibenarkan sesuai dengan syariat Syekh? Nah, Ada
adakah hadis yang sahih untuk menjelaskan amalan-amalan tersebut? Hal yujad hadis sahih binisbati wahid muharram amal mustahab amal sunnah fi awal muharram, ya tarian awal muharram. Nah, hal yutabar yani qira'ah suatu kursi wa nasna al-halim wa asya. السنة المستحب بذلك الدعاء بدخول السنة وبدخول الشهر، الدعاء في كل بداية شهر، ودخول السنة ودخول بشهر أيضا. الدعاء اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجواره من الشيطان والوالد من الرحمن. كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمونه أبناءهم كما يعلمونهم القرآن، يعلمونهم هذا الدعاء في بداية كل شهر وبداية كل سنة كما يعلمونهم القرآن. الحديث صحيح الحافظ بن حجر. Nah, yang dianjurkan di situ untuk awal bulan dan awal tahun itu doa, bukan baca ayat kursi, bukan bikin susu, buat bikin yang lain-lain, nggak ada itu. Doa. Yang dianjurkan di situ adalah doa. Sehingga hadis-hadis yang berkaitan dengan macam-macam selain doa itu tidak benar. Yang dibenarkan ketika mendapati awal bulan, awal tahun itu adalah doa. Nah, gitu Bu. Selesai ya. Nah, kita tutup dan kita sholat Isya. Nah, ini ada tambahan dari Syekh. Nah, Allahumma adkhilhu alaina bil amn wal iman was salamah wal islam wa jiwar min syaitan wa ridwanin min ar-rahman. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala asy-syahra aw sanah. Nah, ini dalilnya adalah diriwayatkan Imam Al-Baghawi dalam Mu'jamul Sahabah dengan sanad dari Abdullah bin Hisham. Beliau berkata bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran apabila masuk di awal bulan atau awal tahun. Allahumma adkhilhu alaina bil amni, ya Allah, masukkan tahun itu kepada kami dengan keamanan, wal iman dan iman, wassalamah dan keselamatan, wal islam dan Islam, wal jiwari minasyaitan dan dijauhkan dari syaitan, wa ridwan minar rahman dan diberikan ridha dari Dan yang Maha Pengasih. Ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah dan dikatakan hadza mauqufun ala syartis sahih. Ini hadisnya mauquf menurut syarat yang sahih. Nah, ala syarat Bukhari, sesuai dengan syarat Bukhari. Maksudnya syarat Bukhari itu bukan syarat yang dimiliki Imam Bukhari, tapi rawi-rawi hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari. Kan? Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan sekian dan semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberian moral kita kelak di Indonesia. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakallahu khairan ala husni ulumikum ya Syekhul Aziz. Wa insyaallah besok kita akan lanjut di tanggal jam 10 sampai duhur itu di Mahat At-Taqwa Borobudur. Kemudian jam 4:30 sampai Isya seperti ini di Masjid Gedogan Isma, insyaallah bidillah. Ya, demikian yang bisa faedahnya. Semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberian amalan kita kelak yang besar dan kita diberikan akhirat kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.